Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Delegasi Universitas Muhammadiyah Buton dalam kompetisi debat penegakan hukum pemilu tahun 2022 yang diselenggarakan Bawaslu Republik Indonesia. Dan saya, Bu Audi Mukmina selaku pembicara pertama, serta rekan saya, Raffi Ramadan selaku pembicara kedua, dan Rian Andika selaku pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, kami berada pada posisi kontra dalam mosi perdebatan, yaitu Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diperkuat dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan Bawaslu atas pelanggaran administrasi hasil perolehan suara justru berbenturan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ada pada pasal 474 Undang-Undang Pemilu untuk menangani perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu. Fenomena ini memberikan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat yang menginginkan pemilu yang berkeadilan. Melihat kurang maksimalnya Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilu yang banyak mengabaikan rekomendasi Bawaslu menjadi sangat tidak selaras dalam mewujudkan pemilu yang berkeadilan, sehingga hal yang paling tepat untuk mewujudkan permasalahan ini adalah diberikannya kewenangan penuh kepada Bawaslu dalam menangani sengketa hasil pemilu sekalipun telah ditetapkannya hasil pemilu secara nasional. Dewan juri yang terhormat, meskipun kewenangan Bawaslu telah bertransformasi dari regulasi ke regulasi, namun hal itu tidak membuat perubahan besar pada internal Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu. Salah satunya di mana waktu yang diberikan kepada Bawaslu sangat singkat dalam memutus pelanggaran, hingga hal ini menjadi kurang relevan mengingat banyaknya kasus tindakan pelanggaran yang terjadi dalam proses tahapan pemilu. Kendati hingga saat ini tidak ada aturan hukum yang jelas mengenai apakah Bawaslu berwenang untuk menangani pelanggaran pemilu setelah adanya penetapan hasil pemilu. Maka dari itu, sudah seyogianya Bawaslu diberikan kewenangan untuk tetap menangani pelanggaran pemilu meskipun telah ditetapkannya hasil pemilu secara nasional. Karena melihat banyaknya laporan dan temuan Bawaslu mengenai pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional, kami pun memberikan gagasan baru yang proaktif, di mana fungsi pengawasan dan penindakan dari Bawaslu itu sendiri tidak hanya dalam proses tahapan pemilu saja, melainkan pada sebelum atau pasca pemilu, yaitu pada periode masa kontrak, di mana dengan jangka waktu yang relatif lama, maka penanganan tindak pelanggaran pemilu bisa lebih diminimalisir. Pemilu yang berkeadilan bukan hanya sekedar dilihat dalam proses tahap pemilih, namun bagaimana seorang yang dipilih menjalankan amanah dari sang pemilih. Badan pengawas pemilu yang menjadi wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemilihan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu tentu menjadi aspek penting dalam menciptakan pemilu yang berkeadilan. Namun dalam tugas pokok dan wewenangnya belum dapat memberikan hasil yang maksimal. Karena dalam hal ini sidang dua juri yang kami hormati, kewenangan Bawaslu masih sangat terbatas yang hanya dibatasi dalam proses berjalannya pemilu. Maka dari itu, kami sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Sebagaimana kasus pemilu 2019 yang terjadi di Kota Batam yang tidak memberikan kepastian hukum kepada peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Hal ini terungkap saat proses sengketa hasil pemilu Kepulauan Riau dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian dari itu, pendapat dari Bapak Hamdan Zulfa, mantan Ketua MK periode 2013-2015, menyatakan bahwa potensi beban yang akan dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi pada pemilu serentak 2024 akan sangat besar, karena dalam hal ini MK bukan hanya menyelesaikan perkara sengketa hasil pemilihan umum, namun sekaligus dengan pemilu kada. Dan hal ini akan berakibat kepada kualitas keadilan putusan MK mengenai pelanggaran sengketa hasil pemilu maupun pemilu kada. Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, kami sangat mengharapkan penguatan kelembagaan Bawaslu demi menciptakan keadilan pemilu dan kepastian hukum kepada peserta pemilu serta penyelenggara pemilu. Justitia non est neganda, non deferenda, keadilan tak dapat disangkal ataupun ditunda, maka kami tak dapat lagi menunda keadilan pemilu. Oleh karena itu, kami memberikan sebuah upaya solutif. Pertama adalah merevisi Undang-Undang Nomor 7 2017 dalam hal ini menambah atau menguatkan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran pemilu baik dalam tahap proses ataupun sesudah penetapan hasil pemilu secara nasional. Kedua, menerapkan konsep good electoral governance, dalam hal ini membuat program intensif mengenai pendidikan pemilu selama 5 tahun periode masa aktif Bawaslu. Ketiga, kemudian membuat aturan dasar yang menaungi sentra Gakumdu mengenai tugas pokok masing-masing lembaga, sehingga diharapkan dapat meminimalisir perbedaan pendapat atau perspektif mengenai kasus dan meningkatkan kolektivitas antar lembaga. Sekian dan terima kasih. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.